telah menyempatkan waktu dalam menyaksikan video edukasi kali ini. Video ini berfokus pada pentingnya komunikasi, informasi, dan edukasi dalam praktik kefarmasian yang penting untuk membantu pasien dalam penggunaan obat dan alat kesehatan yang benar. Video edukasi kali ini kita akan menyaksikan bagaimana peran apoteker dalam memberikan KIE kepada pasiennya untuk perawatan dan kepatuhan pasien terhadap terapi. Serta pada video ini kita akan menyaksikan bagaimana dampak dari komunikasi yang kurang efektif dan bagaimana cara memperbaikinya. Bagaimana kabarnya hari ini dan gimana asuhannya? Maksudnya sih asuhan baik-baik aja dong, cuman ya gitu deh, asal saya pakainya lebih sering kumatan gitu dong. Apalagi kan belakangan ini cuaca agak berubah ya gitu. Terus belum lagi belakangan ini saya juga banyak aktivitas berat, jadi lebih capek gitu. Jadi kayak asma saya tuh lebih gampang kambuh gitu dong. Baik, untuk inhaler yang dulu ibu pakai itu apakah masih rutin ibu gunakan atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau inhaler yang dulu masih saya pakai, cuman saya ngerasa kayak entah agak kurang feelnya gitu atau kayak kurang kerasa gitu, jadi saya merasa kayak kurang efektif aja dipakainya. Baik, kalau begitu ibu akan saya resepkan inhaler yang baru. Itu namanya Respimat, di mana Respimat itu dapat mengendalikan asma yang ibu derita sekarang dan juga kondisi itu cocok dengan kondisi. Berarti nanti setelah dapat resep ini saya pakainya gimana ya Pak? Atau kemana saya cari? Kalau untuk cara pakainya, ibu bisa langsung menebus obat ibu di apotek. Nanti ibu bisa minta tolong pada apotekernya untuk mengarahkan bagaimana cara menggunakan Respimat. Oke, berarti saya di sini ke apotek buat minta obatnya sama jelasin sama apotekernya gitu ya? Dan jangan lupa untuk rutin menggunakan obat ini. Terima kasih banyak ya Dok ya. Ya, saya pamit dulu ya. Pagi Mbak, baik biar yang bisa saya bantu. Ini Mbak, saya kan dapat resep dari dokter ya. Saya mau rebus resep ini dong. Baik, saya cek dulu ya Mbak. Oke. Oke. Di resep ini diresepkan oleh Krisna Papa Putri dengan umur 30 tahun. Iya, saya senang. Baik, di sini dokter meresepkan inhaler Respimat. Apakah Mbak sudah pernah menggunakan alat ini? Saya pribadi sih belum pernah ya pakai inhalernya. Cuman tadi sih sempat saya lihat gimana cara makainya di internet ya Mbak ya. Baik Mbak, saya paham. Tapi kan inhaler Respimat ini membutuhkan langkah-langkah cara penggunaan yang spesifik ya. Apakah saya boleh bantu cara penggunaannya? Kayaknya nggak usah deh Mbak, saya lagi buru-buru juga. Bisa kasih obatnya aja nggak ya? Nanti kalau misalnya saya bingung kan di internet banyak kayak caranya. Jadi kayaknya saya lihat internet aja deh. Baik Mbak, kalau semisal nanti ada kesulitan atau kurang yakin dengan cara penggunaannya, Mbak bisa datang kembali di apotek ini ya. Sebentar saya ambilkan. Oke. Ini Mbak, obatnya. Oke, makasih ya. Untuk ini nanti saya transfer kan ya? Iya. Oke. Terima kasih ya Mbak, selamat datang kembali. Aduh, capek banget. Oh iya, pakai obat ini. Aduh, itu obat. Gimana ya cara pakai? Coba cari di internet dulu deh. Ini jatuh. Ini masuk ke sini ya? Mana sih? Aku nggak jelas. Apa aku apotek aja ya tanya? Aku nggak mau kayak di video ya. Nanti aja deh tanya tugas apoteknya aja kalau kayak gitu. Nggak ngerti cara pakai. Pagi Pak. Baik Mbak, yang bisa dibantu? Ibu saya mau nanya soal cara gunain Respimat ini gimana ya? Sebentar ya Mbak, saya panggilkan apotekernya dulu. Mbak bisa silakan duduk. Asik. Ya. Permisi. Oh ya? Di depan ada pasien. Terus kemarin kan pasiennya udah datang. Saya mau bantu jelasin cara penggunaannya. Tapi dia nggak mau. Oh ya, masa sama. Permisi ya. Tunggu sebentar ya Mbak, saya sudah panggilkan apotekernya. Oh ya.
Sebelumnya saya Karya, apoteker di sini. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak Karya, saya mau nanya, gimana sih cara pakai RSP Mat? Soalnya kemarin sih saya emang udah maunya pakai sendiri gitu lah di internet, tapi ternyata beda kayaknya caranya, apa RSP Matnya beda deh kayaknya. Jadi saya coba-coba nggak bisa. Oh ya, harus Mbaknya memang beda Mbak. Untuk itu sebelumnya Mbak bersedia jika hari ini dilakukan konseling? Oh iya, bersedia. Oh iya, mari saya antarkan ke ruang konselingnya. Kalau bisa sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk melakukan konsultan ini. Apa Mbak berkenan menceritakan permasalahannya atau obatnya yang berkembang? Jadi sebelumnya sih saya mau punya gejala asma Mbak. Karena ini sudah kayak kumat-kumatan lagi, soalnya kan kemarin memang cuaca agak ini ya, nggak mendung gitu. Terus saya juga alergi sama dingin, alergi debu. Jadi kadang kalau misalnya saya aktivitas saya lagi panas banget, kalau kecapean itu suka kumat gitu asmanya Mbak. Oh begitu. Apa Mbak pernah ya pakai inhaler yang jenis lain selain Aspimat ini? Jenis lainnya sebenarnya udah pernah sih Mbak, cuma dia tuh kayak lebih apa ya, lebih gampang sih kayaknya cara pakainya, kan cuma disemprot aja udah bisa. Oh iya, memang beda sih Mbak untuk pada penggunaan dari obat Aspimat sendiri, karena kan obat Aspimat ini mengandung kandungan yang memang sudah muncul, jadi nggak perlu dikocok lagi. Karena larutnya itu udah terlarut dengan pelarutnya sendiri. Untuk cara penggunaan inhalernya sendiri itu Mbak pas di rumah itu gimana caranya Mbak? Kemarin sih sama pakai panduan internet juga ya Mbak. Saya lihat itu makanya ada yang kayak apa sih, botol kecil itu dimasukin ke yang bagian bawahnya kan. Terus saya coba masukin, saya putar-putar nggak mau masuk dia. Oh, iya. Jadi kayak nggak bisa itu dipasang. Jadi ya udah saya nggak ambil coba. Oh gitu. Baik, sebelumnya Mbak kan kesini bawa resep ya? Bisa. Oke, saya informasi ke dalam resepnya ya. Nathan boleh diambil resepnya? Terima kasih Mbak Maria. Nah baik Mbak, jadi di sini saya izin konfirmasi ulang terkait resepnya. Apa benar dengan pasien atas nama Putri? Iya, saya betul Mbak. Oke, umur 30 tahun yang beralamat di Jalan Udayana, Sudirman. Untuk resepnya ini di sini Mbak mendapatkan satu buah Respimat. Benar. Terima kasih, ini sudah selesai saya konfirmasi. Sebentar. Saya boleh lihatnya. Terima kasih. Maaf ya Mbak, obatnya saya buka, saya kemarin saya coba. Oh ya Mbak. Jadi di sini saya sedikit jelasin mungkin ya. Mungkin waktu Mbak pakai obat ini Mbak belum aktivasi obatnya. Nah karena itu dosis yang maksudnya obatnya itu nggak keluar dia. Gitu ya, kemungkinan kayak gitu. Sebelumnya Mbak aktivasi, udah tahu cara aktivasinya? Belum. Jadi untuk aktivasinya ini setelah obatnya dirakit, setelah alatnya ini dirakit semua sudah benar perakitannya baru diaktifasi. Jadi pertama-tama untuk alatnya ini dicuci dulu tangannya sebelum makan, kemudian dibuka bawah dari alatnya ini berwarna bening, kaca bening ya, tabung, dan dibuka, habis itu ditaruh, kemudian dimasukkan obat yang berbentuk vial ini dimasukkan ke dasar dari alatnya. Nah, nanti untuk memasukkan itu kan bolehlah di atas dasar meja yang datar gitu biar mudah dia masuknya. Terus itu dimasukin nggak berbunyi klik atau dia tuh setengah dari vial ini udah masuk sempurna ke alatnya. Nah setelah itu udah masuk nih ditutup lagi pakai tabung yang bening tadi. Nah kalau misalnya udah terakit sempurna alatnya ini nanti bisa diaktifasi dengan cara memutar tutup tabung kayak yang saya bilang tadi yang itu, memutar ke arah sesuai dengan petunjuk yang ada di alatnya sebanyak 180 derajat atau setengah lingkaran ya. Nah diputar, pastikan dulu tutup dari obat ini sudah tertutup dengan rata. Nah harus diputar sekali, dicek, dibuka tutupnya, habis itu ditekan tombolnya jangan ke udara terbuka. Nah nantinya dia akan keluar kayak asap kabut gitu gas. Kemudian ini diulang sebanyak 3 kali. Kalau misalnya ada semua, alatnya ini udah siap dipakai. Nah kalau misalnya ibu masih bingung cara penggunaannya itu, alatnya itu dibuka tutupnya terlebih dahulu. Nah nantinya ibu perlu buang napas terlebih dahulu. Habis buang napas, masukin alatnya ke mulut. Nah habis alat masuk ke mulut, ibu boleh tutup rapat, tapi nggak boleh kena dari alatnya ini. Nah setelah itu boleh tarik napas perlahan-lahan sambil menekan tombol dari alat. Nah kalau udah tahan napasnya selama 5-10 detik, habis itu boleh buang napasnya dan hembuskan napas kembali. Nah setelah itu, setelah penggunaan dari alat ini selama beberapa waktu, ibu boleh kumur pakai air untuk menjaga keamanan dari kesehatan dari mulut. Nanti boleh dipakai kumur. Mungkin kalau misalnya belum jelas, ibu bisa tanyakan kembali ada yang belum jelas. Sejauh ini sih
sudah jelas menurut saya. Kalau itu boleh saya izin Ibu untuk mengulang kembali mungkin sedikit dari penjelasan saya tadi. Saya coba ya, mungkin dari yang saya lihat itu dari alat yang ini ya, itu alat ini itu lepas dulu yang benar, terus yang kecil karbon kecil ini masukin ke atas botol yang gedean, Ke dasarnya ya. terus ditekan itu sampai bunyi klik, habis itu baru kita melakukan itu dia yang tadi mau saya lupa. Terus baru dia tuh diputar gitu obat aktifnya ya, itunya ya 180 derajat tadi ya. Habis itu dibuka pintunya buat dicoba nyemprot gitu. Itu 3 kali. Dilakukan 3 kali. Habis itu baru diputar lagi pintunya selama 3 kali. Sampai 4 kali juga. Baru bisa digunakan. Baru bisa digunakan. Itu saya pakai itu berarti ke mulut. Terus saya tutup tapi jangan jangan sampai kena alatnya gitu. Terus dipakai sekitar 10 sampai 15 detik. 15 sampai 10 detik. Itu sih kira-kira aja bisa nggak? Boleh. Jangan terlalu lama gitu. Oke. Terus nanti selesai saya pakai alat itu perlu dibersihin lagi nggak ya? Perlu dibersihkan. Kalau dibersihin pakai Boleh. ya. Abis itu boleh juga saya cuci, tapi cuci dulu ya. Umur ya. Gitu aja. Ada yang perlu saya jelaskan lagi? Belum. Kalau semisalnya nanti ini kira-kira udah mendekati expired, saya buangnya ke masalah biasa aja aman. Ada tempat pembuangan khusus obatnya. Nanti usahakan kumpulkan obat-obat yang yang Ibu pakainya dalam satu tempat aja, tempat sampah aja. Jangan digabung dengan sampah lainnya. Ya, khusus ya. Jadi di obatnya ini kan ada tombol di samping itu. Nah, tombolnya itu kan ada warna hijau sama warna merahnya. Nanti ada itu alat yang nanti bergerak. Kalau misalnya obatnya habis, dia bakal bergerak ke arah merah. Kalau obatnya masih tersisa atau masih ya, itu bakal tetap di warna hijau. Ada yang perlu dijelaskan? Dari saya sih udah nggak ada, udah cukup jelas penjelasannya tadi. Saya izin masuk ke dalam kemasan nanti untuk obatnya. Jadi saya izin sekarang mau meminta Ibu mengisi identitas di form KID. Untuk form KID nanti saya mengisi identitas aja. Terima kasih Mbak. Baik Mas, terima kasih sudah datang di apotek kami. Semoga lekas sembuh dan jika ada yang perlu ditanyakan lagi bisa datang kembali di apotek ini ya. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Demikian tayangan edukasi video kali ini. Dari kasus Putri kita mengetahui bahwa pentingnya komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pasien dalam penggunaan obat dan alat kesehatan inhaler yang benar. Jadi, inhaler respimer itu merupakan alat kesehatan yang penting untuk pengendalian gejala asma, sehingga sangat bergantung pada cara penggunaan inhaler yang benar. Demikian video edukasi kali ini. Dapat disimpulkan bahwa peran apoteker tidak hanya sebagai penyedia obat saja, tetapi juga sebagai edukator. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pemahaman tentang pelayanan kefarmasian yang optimal.